Halo Pedikers. Salisha adalah istri dari Brigjen Hendra Kurniawan, seorang perwira tinggi polisi yang baru-baru ini dicopot jabatannya terkait kasus penembakan Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain berdampak pada karirnya di Polri, informasi mengenai kehidupan pribadi Brigjen Hendra Kurniawan juga terus dikulik netizen. Banyak yang penasaran mengenai istri dari Jenderal Bintang 1 ini. Lantas seperti apa profil hingga kekayaan Salisha? Mari kita bongkar. Dirangkum dari berbagai sumber, Salisha merupakan istri kedua Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Kabarnya Hendra Kurniawan pernah menikah dengan seorang wanita, namun siapa sosok wanita tersebut sampai saat ini masih belum diketahui. Pasangan Salisha dan Brigjen Hendra diketahui telah berpacaran sejak tahun 2017 silam. Lalu mereka berdua memutuskan untuk menikah 20 September 2019 lalu. Salisha terpaut usia yang cukup jauh dengan Brigjen Hendra Kurniawan, yakni sekitar 16 tahun. Namun keduanya menjalani kehidupan pernikahan dengan harmonis. Setelah menikah, Salisha masih menjalani profesi pengacaranya secara part-time. Sementara kegiatan sehari-hari yang ia lakukan yaitu menjadi ibu rumah tangga. Wanita yang memiliki nama lengkap Salisha Alam ini pertama kali mencuat ke publik dalam kasus kecelakaan yang menimpa Gaga Muhammad dan Laura Anna. Salisha jadi sorotan karena membantu Laura Anna sebagai pengacara tanpa menerima imbalan sepersen pun. Buah dari pernikahannya, Sally dan Hendra kini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amando Harald Kurniawan. Tak hanya berjuang membesarkan Amando, sebelum menikah dengan Hendra Kurniawan, Sally ternyata telah mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Amandine Katlea Billy. Amandine ini merupakan anak dari sepupu Sally bernama Silsila Sopriadi yang telah berpulang. Dan hingga kini Amandine masih tetap dalam pengasuhan Sally. Selain menjadi ibu dari Amandine dan Amando, wanita kelahiran Juni 1990 ini juga menjadi ibu sambung bagi anak-anak Hendra Kurniawan hasil dari pernikahan sebelumnya. Sebelum menikah, Sally merupakan seorang pengacara dan juga dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta. Bahkan hingga kini dirinya masih menjadi pengacara paruh waktu. Dalam akun LinkedIn pribadinya, lulusan jurusan hukum Universitas Katolik Atma Jaya ini tercatat bergabung dalam kantor hukum GWA dan Partners Law Firm sejak tahun 2016 silam. Kemudian, sejak menangani kasus selebgram Laura Anna, akun Instagram pribadinya juga turut diminati banyak warganet. Hal tersebut lantas mengangkat namanya yang kini telah memiliki ratusan ribu followers di Instagram. Sally pun bisa dibilang sebagai selebgram karena sering menerima endorse dari berbagai produk. Selain sebagai pengacara dan selebgram, wanita cantik ini juga terjun ke dunia bisnis. Diketahui Sally juga memiliki usaha studio tato di Bali. Tak cuma fokus menambah pundi-pundi rupiah, wanita lulusan Magister Manajemen Universitas Paramadina ini juga aktif di organisasi diantaranya Yayasan Manusia Unggul Bawa Laksana Foundation. Menjadi wanita karir sekaligus ibu bayangkari, Sally dituntut untuk terus berpenampilan rapi namun tetap menarik. Salah satu banyak beredar yakni gaya formal Sally mengenakan seragam khas bayangkari. Seragam yang didominasi warna pink ini membuat Sally tetap kelihatan cantik ya Pedikers. Sebagai istri seorang jenderal bintang 1, tentunya gaya hidup Sally melekat dengan gaya glamor. Meski terkesan memiliki gaya hidup mewah, Sally ternyata tak melulu pilih mall sebagai tempat berlibur. Ia juga suka menikmati keindahan alam seperti gayanya saat liburan di pantai dan tempat tinggi penuh nuansa hijau ini. Ia mengenakan hon pants yang dipadukan dengan kemeja santai lengan pendek yang memiliki motif persegi warna-warni. Sebelum menikah dengan Brigjen Hendra Kurniawan, Sally beberapa kali terlihat berani tampil terbuka. Salah satunya potret saat menikmati keindahan pantai ini. Ia memiliki bikini dengan atasan dan bawahan yang senada berwarna pink. Ada juga potretnya memakai busana olahraga ketat. Sally terlihat memamerkan bentuk tubuhnya yang bikin banyak cewek ngiri. Selain memiliki hobi jalan-jalan, ternyata Salisha juga memiliki ketertarikan terhadap dunia otomotif. Di akun sosial media pribadinya, wanita yang berusia 32 tahun ini
kerap memamerkan sejumlah koleksi kendaraan mewahnya. Koleksi mobil mewah milik Sally yang pertama adalah Mercedes-AMG G63. Dalam salah satu unggahannya, terlihat Salisha sedang memeriksa bagian roda depan dari mobil mewahnya ini. Mercedes-AMG G63 sendiri merupakan jenis mobil SUV boxy buatan pabrikan asal Jerman. Di Indonesia, mobil off-road ini diluncurkan dengan harga 5,459 miliar rupiah. Selain mobil off-road, Sally juga mengoleksi satu unit mobil sedan tipe Honda Civic Turbo. Mobil mewah ini terlihat dalam postingan foto Sally bernama Brigjen Hendra dan anak putrinya di sebuah lahan parkir. Diluncurkan pertama kali di Indonesia, Honda Civic Turbo langsung menjadi primadona di kelasnya. Tak tanggung-tanggung, mobil ini dibanderol dengan harga 567 juta rupiah per unitnya. Dan sebelum viral karena kasus yang menyeret nama suaminya, beberapa tahun kebelakang nama Salisha ternyata cukup kontroversial di kalangan netizen. Ia pernah digosipkan sebagai orang ketiga perusak hubungan Ariel Noah dan Sophia Latjuba. Hal ini lantaran tersebarnya foto Sally yang sedang memeluk vokalis band Noah tersebut. Namun Sally menepis kabar miring ini, ia menyangkal dan mengakui bahwa hubungannya dengan Ariel hanyalah sebatas sepupu. Kemudian baru-baru ini, nama Salisha kembali menjadi trending. Penyebabnya tak lain lantaran istri dari mantan Karo Paminal di Propam Polri ini angkat suara terkait kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Wanita berambut pendek ini menjawab tudingan masyarakat yang menyebut suaminya datang ke rumah Brigadir J dan menghalangi keluarganya membuka peti jenazah. Padahal saat itu Sally menyebut suaminya sedang bermain dengan anak bungsunya di rumah. Tak cuma membela suaminya, Sally juga mengaku siap buka-bukaan terkait kronologi palsu yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Dalam wawancaranya dikutip dari Detik News, Sally mengungkapkan suaminya masih sempat berkomunikasi dengan Ferdy Sambo. Komunikasi itu tepatnya setelah Brigjen Hendra dinonaktifkan sebagai Karo Paminal Divisi Propam Polri. Salisha lantas mengungkapkan komunikasi terakhir Irjen Ferdy Sambo kepada suaminya, tepatnya setelah insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J. Pada saat itu, Hendra Kurniawan belum mengetahui Ferdy Sambo membuat skenario soal kematian Brigadir J. Salisha mengungkapkan jika suaminya memang dihubungi Ferdy Sambo pada hari kejadian. Hendra Kurniawan diminta datang ke rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Menurut penuturan ajudan Hendra yang disampaikan ke Sally, suaminya tak langsung masuk ke dalam TKP saat itu. Hendra Kurniawan berbincang dengan Ferdy di garasi dan kemudian mendengar cerita Ferdy Sambo namun tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya saat itu.